Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Saya Iva Nurfaiza dari SDN 3 Mojorejo, Kecamatan Moto. Saya Yusman Gita Asari dari SD Negeri 2 Lawa, Kecamatan Ngimbang. Dan saya Isminul Aisyah dari SD Negeri Cerme, Kecamatan Ngimbang. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan kuci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ismi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Isman. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ismi? Alhamdulillah, kabarnya baik. Pak Isman sendiri bagaimana kabarnya? Nah, Alhamdulillah Bu, kabar saya juga baik ya. Pada hari ini kita akan melakukan coaching. Nah, sebelum kita melakukan coaching kali ini, saya akan menanyakan beberapa hal pertanyaan kepada Bu Ismi. Ya. Yang pertama terkait dengan rubrik penilaian. Jadi dalam rubrik ini, penilaian pada coaching kali ini ya, saya akan amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Itu yang. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach C dengan kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan saya akan mendengarkan coach C apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan nanti. Dan jangan lupa sesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga juga memaksimalkan potensi. Nah, Ibu sebelum melakukan proses observasi ada yang boleh saya tanyakan? Boleh Pak Isman, monggo. Nah, yang pertama, kompetensi apa yang Ibu gunakan dan kembangkan dalam proses ini, dalam proses coaching hari ini? Terima kasih Pak Isman. Ya. Hari ini saya akan mengembangkan kompetensi pada coaching kali ini, yaitu yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang nantinya ada kaitannya dengan rasa. Begitu Pak Isman. Oh, begitu Bu. Baik Bu ya. Jadi Bu Ismi kali ini akan mengembangkan 3 kompetensi, yaitu yang pertama adalah proses kehadiran penuh ya, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Bu Ismi ya. Jadi ketika kompetensi ini mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dari 3 kompetensi tersebut? Baik Pak Isman, dari ketiga kompetensi nanti, jadi saya akan mengembangkan mendengarkan aktif, karena begini Pak Isman, Iya. dengan mendengarkan aktif saya lebih fokus, sehingga menimbulkan kehadiran penuh serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Pak Ismi. Oh gitu ya. Baik Bu Ismi ya, berarti kali ini Bu Ismi akan mengembangkan spesifiknya yaitu mendengarkan aktif ya, sehingga bisa kehadiran penuh dan dapat mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian indikator mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Untuk indikator ketercapaiannya, saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusinya
atas permasalahan-permasalahan yang sedang ia hadapi, dan Koci nanti memiliki aksi kepada apa yang nanti ia harus lakukan. Begitu Pak Yusman. Oh, baik Bu Ismi, mungkin itu saja pertanyaan dari saya sebelum Ibu melakukan coaching. Nah, semoga nanti saat Ibu melakukan proses bersama Bu Iva selalu ingat apa yang Ibu sampaikan. Nah, jadi mengenai proses coaching, sekali lagi selamat melakukan buat Bu Ismi. Terima kasih Pak Yusman. Siap Pak Yusman. Nah, terima kasih juga Bu Ismi. Iya, sama-sama Pak Yusman. Assalamualaikum Bu Iva. Waalaikumsalam Bu Ismi. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Tadi Bu Iva, mohon maaf ya. Iya. WA saya ya. Iya Bu. Mau ya istilahnya aja ngobrol. Iya, Itu betul. mungkin ada permasalahan yang perlu disampaikan. Iya Bu Ismi, ini saya butuh teman untuk bercerita tentang permasalahan saya. Baik Bu Iva. Kita ngobrol-ngobrol ya. Iya. Mungkin ini juga tidak seperti biasanya. Kita karena terbatas dengan waktu karena tugas kita masing-masing ya, begitu ya Bu Iva ya. Monggo Bu Iva. Iya. Terima kasih atas waktunya Bu Ismi. Ya, sama-sama. Jadi begini Bu, ini ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan tentang pembelajaran saya di kelas. Jadi saya di kelas ini ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran. Khususnya ini pada pelajaran matematika Bu, tentang materi perkalian. Nah, ini saya kok merasa ya Bu, murid-murid saya itu banyak yang merasa kesulitan begitu dalam memahami materi perkalian. Padahal ya Bu, di materi perkalian di kelas 2 ini menjadi dasar perkalian matematika di kelas berikutnya. Oh begitu. Jadi permasalahannya seperti itu ya Bu Iya. Iva. Mengalami kesulitan dalam mengajarkan materi terkait dengan perkalian. Iya Bu. Pada sasarannya di kelas 2. Begitu ya Bu Iva ya? Iya betul Bu. Saya itu merasa kesulitan begitu ya Bu mengajarkan materi perkalian ini. Oke Bu Iva. Karena waktu kita ngobrol ini ya kita batasi seperti yang kita obrolkan tadi ya Bu Iva ya. Jadi ingin mendapatkan apa dari diskusi tentang percakapan kali ini. Iya Bu, harapan saya dengan berdiskusi bersama Bu Ismi itu saya mendapatkan solusi atau hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan saya ini tentang murid yang tidak paham untuk materi perkalian. Oh, iya. Berarti apa nih yang bisa dilakukan Bu Iva supaya murid-murid Bu Iva khususnya kelas 2 tadi ya Bu Iva ya bisa memahami permasalahan tentang materi matematika terkait dengan perkalian tadi. Iya. Agar murid-murid saya itu mudah memahami tentang perkalian. Saat mengajar kemarin itu ketika saya selesai memberikan materi itu saya menanyakan kepada anak-anak bahwa mereka sudah paham atau belum. Saya tanya, anak-anak sudah paham atau belum? Nah, ketika mereka menjawab sudah paham, banyak yang menjawab sudah paham. Tetapi ketika saya beri soal dan saya koreksi, itu nilainya itu masih jelek Bu Ismi. Padahal saya juga sudah memberi banyak contoh tentang cara mengerjakan perkalian. Tetapi kenyataannya anak-anak itu belum paham begitu Bu. Oke. Oh begitu ya Bu Iva. Iya. Baik Bu Iva. Menurut
Bu Iva, anak-anak yang memahami perkalian itu yang seperti apa nih Bu Iva? Baik Bu, menurut saya anak-anak yang memahami perkalian itu tahu bagaimana proses mengerjakan perkalian dan mengubahnya menjadi penjumlahan berulang. Nah, ketika menjumlahkan setiap angkanya itu mendapatkan hasil yang benar. Jadi mereka itu paham setiap tahap-tahapnya mengerjakan perkalian, begitu Bu. Oke, jadi anak-anak paham tahapan-tahapan mengerjakan perkalian, dari pengubahnya menjadi penjumlahan, Ya. gitu ya. Iya Bu, betul. Berulang, penjumlahannya dengan benar ya. Dan tentunya hasil akhirnya juga benar juga, Iya, begitu ya Bu Iva ya. betul Bu, idealnya itu memang seperti itu, begitu. Oke. Baik, kalau anak-anak ini biasanya ini ya Bu Iva ya, Iya. mohon maaf ya, karena tingkat anak itu kan berbeda-beda ya. Nah, kalau di sini kita bilang poin levelnya itu 10, begitu ya Bu Iya. Iva ya. Nah, terus anak-anak yang belum paham sama sekali di level 1, namun Bu Iva, anak-anak di kelas Bu Iva berada kira-kira di level berapa nih Bu Iva? Kalau ini ya Bu, kalau saya amati itu beragam sekali Bu ya. Jadi murid-murid saya di kelas 2 itu beragam sekali levelnya untuk memahami tentang perkalian ini. Nah, kalau menurut saya level siswa saya itu ada di rata-rata di level 5, karena banyak yang bisa mengubah perkalian menjadi penjumlahan yang berulang, tetapi kenyataannya hasilnya itu masih salah. Nah, kalau di rata-rata itu menurut saya idealnya siswa saya itu masih berada di level 5, begitu Bu Ismi. Oke, menurut Bu Iva, murid Bu Iva itu berarti posisinya di rata-rata level 5, Iya, gitu ya Bu betul Iva Bu, ya? iya betul. Oke. Nah, selanjutnya untuk memahami tentang materi perkalian ini, apakah ada kemungkinan nih murid-murid yang berada di level 10 Bu Iva? Ya bisa Bu, bisa untuk mencapai level 10 itu bisa, yaitu dengan hasil akhir perkalian dari penjumlahan yang berulang itu betul dan mereka benar-benar paham, jadi mereka bisa berada di level 10. Oke. Menurut Bu Iva, apa nih yang bisa Bu Iva lakukan untuk membantu murid-murid Bu Iva berada sampai di level itu dalam memahami materi perkalian tersebut Bu Iva? Nah, sebenarnya itu Bu yang sedang ada dalam pikiran saya. Jadi apa ya yang bisa saya lakukan supaya murid-murid saya itu bisa mencapai level 10 begitu Bu. Tetapi ini saya sudah ada beberapa ide sih Bu, begitu. Wah, bikin penasaran aja nih Bu Iva. Iya Bu, saya Kira-kira ide apa itu Bu Iva? gini Bu, jadi kemarin itu kan saya selalu menggunakan metode ceramah ya Bu ya. Iya. Menulis contoh, mengerjakan perkalian, kemudian murid-murid saya itu saya beri soal untuk dikerjakan. Nah, setelah saya renungkan itu murid-murid saya di kelas 2 itu kan bisa memahami sesuatu yang konkret yang dengan mudah. Jadi saya ingin merancang pembelajaran yang interaktif menggunakan media pembelajaran yang konkret Bu, interaktif dan menyenangkan. Dalam menjelaskannya ini mungkin nanti akan saya tayangkan video pembelajaran yaitu film kartun yang menjelaskan tentang perkalian.
Kemudian saya bisa menggunakan benda-benda konkret untuk penjumlahan berulangnya. Seperti saya bisa menggunakan stik es krim. Nah, itu anak-anak kan Bisa. banyak yang punya ya Betul. Bu ya. Kemudian kelereng, kemudian batu, kemudian biji kacang atau benda lain yang langsung bisa dihitung oleh mereka. Nah, setelah itu murid-murid mungkin akan saya ajak bermain game, begitu Bu. Oke, wah bagus sekali loh Bu Iva. Game kira-kira nih, game apa yang akan dimainkan Bu Iva bersama anak-anak dalam pembelajarannya nanti? Iya, ini akan saya ajak itu game tentang habiskan tentakelku ya Bu ya. Jadi saya akan membuat soal-soal perkalian, kemudian saya gunting-gunting, saya tempelkan di gambar gurita. Kemudian biar menjadi tentakelnya. Nah, nanti murid-murid itu akan mengambil satu kertas soal dari tentakel itu, kemudian mengerjakan perkaliannya menggunakan benda-benda konkret seperti stik es krim, kemudian batu atau kelereng atau biji kacang. Nah, jika sudah selesai mengerjakan, maka akan dibawa ke guru. Kemudian jika jawabannya benar, murid-murid itu akan saya suruh mengambil lagi. Begitu seterusnya. Begitu Bu. Baik, baik Bu Iva. Selanjutnya apa sih ukuran keberhasilan rencana aksi Bu Iva nanti? Iya, untuk ukuran keberhasilan dari rencana saya ini, murid-murid itu dapat mengerjakan soal perkalian dengan benar. Baik, baik Bu Iva. Menurut Bu Iva, apakah ada kendala dan rencana aksi yang akan Bu Iva terapkan lagi? Iya, mungkin kendalanya itu dalam mempersiapkan media-media yang saya butuhkan, seperti menyiapkan tentakel itu yang saya buat dari kertas, kemudian menyiapkan tempat yang luas agar anak-anak leluasa untuk bermain game. Menurut Bu Iva perlu waktu berapa nih? Perlu waktu berapa lamanya untuk mempersiapkan media-media yang nanti dibutuhkan, dan juga solusi apa untuk kendala tersebut Bu Iva? Iya Bu, jadi karena jadwal pelajaran matematika itu masih 3 hari lagi, nah mungkin mulai hari ini akan saya siapkan media-medianya. Kemudian saya menyusun dulu langkah-langkah apa yang saya perlukan, menyiapkan media dan gamenya. Saya rasa cukup waktulah untuk mempersiapkannya. Dan untuk tempat itu nanti rencananya akan saya setting, saya pinggirkan meja-mejanya jadi anak-anak bisa bermain di kelas dengan leluasa, begitu Bu. Oke. Selanjutnya nih Bu Iva, adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Bu Iva untuk mempersiapkan pembelajaran tersebut Iya. dalam kegiatan belajar nanti Bu Iva? Mungkin saya akan meminta bantuan berdiskusi dengan keluarga karena keluarga juga mengajar di kelas 2 dan saya bisa saling melengkapi dengan keluarga. Jadi kami bisa saling berkolaborasi seperti itu. Baik, 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 baik. Kira-kira kapan nih rencana Bu Iva menerapkannya di kelas? Kemungkinan nanti hari Jumat ya Bu, karena sekarang hari Selasa, jadi 3 hari lagi adalah hari Jumat. Oke, oke. Baik, Bu Iva, kita review sebentar ya hasil diskusi kita kali ini, apa yang Bu Iva dapatkan dalam sesi perbincangan atau istilahnya diskusi pada pertemuan kali ini.
Terima kasih Bu. Tadi kan saya awalnya sempat bingung ya Bu, apa yang akan saya lakukan tentang murid-murid saya yang kurang paham tentang perkalian. Nah, setelah saya sampaikan terhadap jenengan, jadi saya jadi tahu apa yang perlu saya lakukan. Kemudian saya bisa tahu apa yang saya perlu mempersiapkan untuk pembelajaran perkalian di kelas. Begitu Bu. Oke. Wah, keren dan bagus sekali Bu Iva, ide-ide Iya. Bu Iva, ya Bu Iva ya. Iya. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi mungkin ya Bu Iva ya di lain hari atau juga bisa minggu depannya ya Bu Iva Iya. ya. Tentunya saya juga pengen nih mendengar cerita-cerita lebih lanjut. Tadi kan banyak sekali yang Ibu Iva rancangkan ke depannya untuk terkait dengan KPM tadi. Dan jangan lupa juga Bu Iva ya untuk menghubungi saya kalau butuh support atau butuh banding-bandingan gitu ya Bu Iva, atau butuh Siap, Bu Iva. Siap. ngobrol-ngobrol Saya gitu akan ya Bu Iva. menceritakan tentang permasalahan saya yang sama Bu Ismi lagi. Oke, terima kasih Bu Iva. Mungkin kita cukupi dulu ya Bu Iya. Iva ya, Iya. karena sudah kita obrolkan dari awal, kita masih banyak sekali kegiatan untuk menemani membersamai anak-anak di kelas. Gitu ya Bu Iva ya. Iya, terima kasih. Oke ya Bu Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Iva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ismi, Bu Iva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yusman. Alhamdulillah ya Bu, proses coaching berjalan dengan baik dan lancar. Jadi sebelum Ibu melakukan proses coaching, saya menanyakan beberapa indikator ketercapaian. Nah, sebelum melakukan indikator dari ketercapaian, apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Ismi dan Bu Iva tadi terkait dengan indikator tersebut? Terima kasih Pak Yusman. Ya. Alhamdulillah tadi saya menyelesaikan proses coaching ya, yang berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan yang pertama itu ada alur cerita Pak Yusman, Ya. yang kedua menanyakan tujuan, dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang kemudian saya sudah menyampaikan aksi dan melakukan tanggung jawab. Baik Bu. Ya. Jadi sudah saya tulis menurut saya sebagai observer Bu Ismi dan Bu Iva. Jadi sudah bagus sekali ya, sekali pagi ya. Dalam kegiatan ini sudah bagus dan sudah berjalan sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga Ibu bisa menemukan solusi sendiri. Nah, sebelum kita akhiri, saya ada pertanyaan terakhir Bu. Dari coaching tadi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Matur suwun Pak Yusman. Tentunya kompetensi yang akan saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kunci yang disampaikan oleh coach tadi, dan semoga saya dapat menggali informasi lebih dalam dan dapat mengarahkan coach agar dapat menemukan permasalahannya sendiri. Begitu Pak Yusman. Luar biasa Bu Ismi dan Bu Iva. Terima kasih ya Bu Ismi, Bu Iva. Terima kasih juga nih Pak Yusman. Sama-sama Bu Ismi, Bu Iva, dan saya akhiri perbincangan kali ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Yusman. Terima kasih Bu Ismi, Bu Iva.